Oke, baik. Eh, Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di sini, baik anak-anak, kali ini kita mempelajari pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelumnya, baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya absen dulu. Abdul Wahid ada? Hadir. Oke. Terus Miftahul Jannah, oh ada. Rizky Ramadan, Hadir. baik. Terus Muhammad Sarip, Hadir. oke. Baik, lengkap ya. Oke. Ya, baik. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Kali ini kita akan membahas tentang hidup lebih sehat dengan makanan halal yang baik. Makanan halal. Halal berasal dari bahasa Arab halalan, yang artinya diizinkan atau boleh. Tertuju kepada makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut dalam ajaran Islam. Sedangkan haram adalah yang bahasa Arabnya itu harama, yang artinya dilarang. Dilarang secara keras. Orang yang melakukannya akan mendapatkan konsekuensi, yaitu berupa dosa. Pengertian makanan dan minuman yang halal dan haram. Makanan yang halal, halal itu artinya boleh. Jadi makanan yang halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam yang segala sesuatu yang baik berupa tumbuhan, buah-buahan ataupun binatang yang pada dasarnya itu adalah halal dimakan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Berdasarkan firman Allah dan hadis Nabi SAW, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis makanan yang halal yaitu semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Rasulnya. Semua makanan yang tidak memberi madarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal. Terus binatang yang hidup di air, baik laut maupun air tawar. Selanjutnya, makanan yang haram. Haram sendiri itu artinya dilarang. Jadi, makanan yang haram adalah makanan yang dilarang oleh syara untuk dimakan. Setiap makanan yang dilarang oleh syariat pasti ada bahayanya dan meninggalkan yang dilarang syariat pasti ada faedahnya dan mendapat pahala. Yang termasuk makanan yang diharamkan adalah semua makanan yang mengandung madarat. Dalam firman Allah
dalam di Al-Quran surat Al-Maidah yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah daging babi yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih untuk berhala. Catatan kecil, semua bangkai adalah haram kecuali ikan dan belalang. Semua jenis makanan yang mendatangkan madarat terhadap jiwa, raga, akal, moral, dan akidah. Selanjutnya minuman yang halal pada dasarnya dibagi menjadi 4, yaitu air atau cairan yang tidak memabukkan walaupun sebelumnya pernah memabukkan, seperti arak yang berubah menjadi cuka, itu boleh. Terus air atau cairan itu bukan berupa benda najis atau benda suci yang terkena najis. Terus air atau cairan yang suci itu didapat dengan cara-cara yang halal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Selanjutnya, minuman yang haram. Semua minuman yang memabukkan atau apabila diminum menimbulkan madarat dan merusak badan, akal maupun pikiran, itu seperti arak, khamar, dan sejenisnya. Jenis-jenis makanan dan minuman yang diharamkan yaitu bangkai atau hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan. Termasuk kategori bangkai itu hewan yang mati karena tercekik, hewan yang mati karena dipukul, terus hewan yang mati karena terjatuh dari tempat yang ketinggian, hewan yang ditanduk oleh hewan lain lalu mati, terus hewan yang dimangsa atau diterkam oleh binatang buas. Terus selanjutnya darah yang mengalir itu haram, daging babi juga haram, hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah itu juga haram. Selanjutnya minuman haram. Di antara minuman-minuman yang diminum manusia terdapat beberapa minuman yang tidak boleh diminum oleh orang-orang yang beragama Islam. Contohnya, minuman yang membuat mabuk atau menghilangkan akal. Contohnya itu tadi khamar, arak. Terus minuman yang bisa merusak kesehatan. Manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala karena telah menaati perintahnya. Yang kedua, memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga dan digunakan untuk beraktivitas dan beribadah. Yang ketiga, terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi bergizi dan baik untuk kesehatan badan. Terus dampak negatif mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Itu dampaknya yang pertama, ancaman neraka bagi si pelaku. Terus yang kedua, tidak terkabulnya doa karena mengkonsumsi barang tersebut. Terus yang lain dan lain-lain. Oke, ada yang ditanyakan?
Oh tidak, sudah paham berarti. Baik, terima kasih. Saya tutup. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi